Assalamualaikum Bu Aning. Waalaikumsalam Pak Eri. Bagaimana kabarnya Pak Eri hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Bu Aning gimana kabarnya Bu Aning? Baik, tapi saya mengalami stres yang cukup parah karena stres saya mungkin dipicu karena ada salah satu siswa saya yang bernama Anton ini sering bolos dan sudah berbagai cara saya lakukan, tapi sepertinya tidak berhasil, Pak. Baik Bu Aning. Begini Bu Aning, apa tujuan utama dari pertemuan kali ini Bu? Apa yang Bu Aning lakukan? Begini Pak, tujuan utama saya untuk bertemu dengan Pak Eri di Kucing kali ini tuh saya ingin dalam Kucing ini membantu saya mengelola stres dalam diri saya yang saya alami. Kemudian saya juga ingin mengembangkan strategi untuk membantu agar Anton ini bisa kembali tidak bolos lagi. Dan tentunya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam mengelola stres, Pak. Oh begitu ya Bu. Bisakah Bu Aning bercerita lebih detailnya lagi dari cerita dari tentang apa yang membuat Bu Aning merasa stres? Kelihatannya Bu Aning stresnya berat sekali Bu Aning ya ketika Anton bolos. Iya Pak, begini, saya tuh khawatir jika Anton ini sering membolos, pasti dia akan tertinggal Pak. Tertinggal pelajaran di kelasnya. Dan saya tuh takut ini si Anton ini tidak bisa mencapai tujuan, mencapai potensinya. Dan saya juga frustasi karena saya sudah berusaha sekuat tenaga untuk membantunya. Tapi si Anton ini tetap Pak tidak menunjukkan perubahan. Oh begitu ya Bu. Dari dengan cerita Bu Aning itu sangat miris sekali Bu. Terus bagaimana perasaan Bu Aning secara fisik dan emosionalnya ketika Anton bolos Bu? Pasti kalau Anton bolos, saya selaku wali kelas itu cemas, khawatir, dan marah Pak. Karena saya itu sudah berusaha memberikan dia pengertian, banyak usaha yang saya lakukan. Tetapi ya itu Pak, tetap tidak dihiraukan, dia tetap tidak memperdulikan. Akhirnya itu membuat saya marah, membuat saya tambah stres, dan berakibat kalau malam saya itu susah untuk tidur Pak. Oh iya iya benar. Terus dari cerita sudah Anton itu sudah Bu Aning untuk ingatkan seperti itu. Mungkin menurut Bu Aning apa yang menjadi alasan Anton sering bolos Bu ya? Begini Mak, saya tidak yakin mungkin si Anton ini tidak tertarik dengan pelajaran atau si Anton ini memiliki masalah di rumah ya Pak ya. Iya Saya Bu Aning. sudah mencoba berkomunikasi dengan orang tuanya, tapi ya begitu Pak. Orang tuanya juga kurang tahu apa yang Anton alami saat ini. Akhirnya berakibat si Anton ini sering membolos. Begini saja Bu, coba Bu Aning refleksikan. Bagaimana pola pikir atau perilaku Bu Aning saat ini mungkin mempengaruhi situasi dari masalah seperti ini Bu. Kalau menelisik ke belakang, mungkin saya ini kurang fokus pada masalah. Oh begitu ya. Atau saya ini bukan begitu Pak. Saya ini terlalu fokus pada masalah sehingga saya ini kurang fokus untuk mencari solusi gitu Pak. Dan saya mungkin juga terlalu keras dalam menghadapi si Anton ini. Terus apa yang Bu Aning harapkan dapat terjadi jika Anton tidak lagi bolos Bu? Tentu kalau Anton tidak membolos, harapan saya adalah si Anton ini benar-benar tobat, insaf Pak, tidak membolos lagi. Dia jadi lebih fokus dengan pelajarannya di kelas sehingga akan mencapai potensinya. Dan saya juga ingin membangun komunikasi hubungan yang baik dengan si Anton Pak. Berarti begini Bu, mari kita mencoba beberapa strategi aja Bu untuk membantu Anton agar Anton itu tidak bolos lagi. Terus apa ide-ide dari Bu Aning?
Gini, mungkin ya Pak ya, kita bisa memberikan si Anton ini sebuah tambahan pelajaran yang menarik dan menantang untuk si Anton, dan si Anton ini dilibatkan merasa agar tidak diasingkan, keberadaannya itu benar-benar diakui, dilibatkan dalam kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan-kegiatan di kelas. Karena saya wali kelasnya, mungkin bisa saya akan libatkan dia untuk jadi mengkoordinir anak teman-temannya agar tidak membawa sampah pada tempatnya. Pokok melibatkan si Anton ini dalam berbagai kegiatan. Mungkin juga ketika ada lomba event di kelas, setiap antar kelas ini Anton bisa jadi perwakilan di kelas, Pak. Sehingga keberadaannya ini diakui dan ternyata keberadaanku ini diharapkan loh sama teman-temanku dan sama Bu Aning sebagai wali kelas. Jadi dari ide Bu Aning tadi sangat menarik sekali dan menantang. Terus rancangan idenya sangat bagus sekali Bu Aning. Terus sekarang strategi apa yang Bu Aning coba terapkan terlebih dahulu dari ide-ide tersebut? Oke, mungkin strateginya ini yang pertama adalah saya perlu lebih sabar ya Pak ya menghadapi si Anton, sehingga saya akan bisa menjalin komunikasi dengan si Anton ini dengan baik. Dengan begitu si Anton nanti keberadaannya ini bisa terakui dan dia itu merasa tidak asing, merasa nyaman, merasa tenang dan tidak perlu membolos kembali gitu loh Pak. Bahwa dia itu di sekolah itu sudah tenang, sudah nyaman dan ternyata kehadiranku ini diharapkan. Jadi tidak ada alasan untuk dia meninggalkan sekolah. Seperti itu Pak. Oh begitu ya Bu, strategi yang Bu Aning terapkan itu sangat bagus sekali. Mungkin baiklah sekarang Bu, bagaimana cara Bu Aning mengukur keberhasilan dari strategi tersebut agar Anton itu tidak sering membolos? Begini Pak, karena ini kan berkaitan dengan siswa yang namanya Anton yang bolos, mungkin keberhasilannya adalah melihat daftar hadir si Anton ini di kelasnya. Dengan saya akan mengecek kehadirannya mulai pagi, siang setelah jam istirahat sampai jam terakhir. Apakah dia tetap masih berada di kelas atau sudah bolos. Karena ini saya lihat absensinya itu dalam 1 minggu ini si Anton itu bisa bolos 3 kali. Mungkin setelah ini nanti setelah saya berkonsultasi ini coaching dengan Pak Erik ini, bisa jadi Anton ini masuk terus Pak, tidak bolos sama sekali dalam 1 minggu. Oh begitu, baik Bu, dengan strategi yang sangat bagus seperti itu. Terus apa yang Bu Aning butuhkan dari saya untuk membantu Bu Aning dalam menerapkan strategi tersebut? Begini Pak, karena saya ini sangat membutuhkan bantuan dari Pak Eri ini sebagai dukungan dan dorongan, sehingga saya ini Pak Eri ini juga bisa memantau kemajuan si Anton dan memberikan saran jika saya butuhkan Pak. Siap Bu, saya sangat siap sekali untuk membantu Bu Aning. Dan untuk ingatlah bahwa Bu Aning di sekolah itu tidak sendiri dalam menghadapi situasi seperti ini. Kita akan bekerja sama, berkolaborasi bersama Bu untuk membantu Anton dan mengurangi stres Bu Aning. Iya Pak, betul sekali. Terima kasih ya Pak Erik ya untuk hari ini. Setelah saya ini bercerita keluh kesah saya menghadapi si Anton dengan Pak Erik, akhirnya saya ini merasa lebih tenang. Stres-stres saya ini mulai pudar dalam pikiran saya ya Pak, dan saya bisa bersemangat kembali untuk menghadapi si Anton agar si Anton ini tidak bolos kembali Pak. Ya, sama-sama Bu, alhamdulillah dengan perbincangan itu tadi Bu Aning semakin lebih termotivasi, semakin lebih semangat dalam menghadapi Anton yang suka membolos. Semoga kedepannya Anton tambah lebih baik lagi ya Bu ya. Amin. Terima kasih ya Pak Eri. Mohon maaf. Sama-sama Bu. Mengganggu waktunya. Sama-sama Bu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Assalamualaikum Bu Aning.
Waalaikumsalam Pak Eri, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, kabar saya baik. Terus gimana kabar Bu Aning? Alhamdulillah, kabar saya juga baik Pak. Alhamdulillah kalau begitu. Bolehkah Bu Aning? Saya minta waktunya sebentar ya Bu. Boleh, silakan Pak. Mungkin ada yang diceritakan dengan saya? Begini Bu, saya itu pusing Bu. Karena ada siswa saya Bu, yang saya tunjuk untuk mengikuti lomba lari. Tapi anaknya itu nggak mau Bu. Dan anak itu malu. Oh, begitu ya Pak ya. Ya Bu. Ada anak yang ditunjuk untuk lomba lari tapi malu. Nah, ini nanti tujuan dari perbincangan kita yang ingin Pak Eri capai mengenai apa Pak? Tentang apa? Yang saya ingin capai itu supaya anak itu ikut lomba lari dalam mewakili tingkat kabupaten, semakin percaya diri dan pede, Bu. Oke, baik. Apakah Pak Erik bisa menceritakan lebih detailnya kenapa si anak ini malu atau kurang percaya diri untuk mengikuti lomba lari di tingkat kabupaten ya Pak ya? Iya, Bu, benar. Iya, Bu. Karena anak itu merasa kurang pantas, Bu. Dari segi apa ya? Tingginya atau fisiknya ataupun yang lain untuk bisa mewakili sekolahan. Karena banyak anak yang masih bisa, terus mungkin karena dulu anak itu tersebut pernah mengikuti perlombaan sejenis atau lomba lari itu tapi gagal, dan dia malu Bu bila nanti gagal untuk kedua kalinya Bu. Oke, baik. Sekarang saya paham bagaimana perasaannya Pak Erik ketika anak itu padahal memiliki potensi tapi ditunjuk si anak ini malah merasa malu untuk mewakili lomba lari. Nah, menurut Pak Eri ini, mungkin anak ini memiliki kemampuan atau hal yang dia senangi di lain, Pak. Iya Bu, benar, anak itu punya paling suka dan yang digemari itu lari estafet Bu, dan dia juga suka menonton video lari estafet di rumah sama teman-temannya, sama satu kelompoknya. Dia juga mau berkolaborasi dengan baik dengan satu timnya itu, secara aktif dengan teman-temannya seperti itu Bu, dan dia mampu melakukan kolaborasi dengan baik dengan satu tim sama temannya itu Bu. Nah, betul. Ini si anak ini memiliki kesenangan di lomba lari estafet. Mungkin ini sebuah kemampuan yang luar biasa ya Pak ya. Rencana Pak Eri ke depan agar anak ini lebih percaya diri untuk mengikuti lomba lari apa Pak? Supaya anak itu nanti biar jadi percaya diri, saya motivasi terus Bu, supaya agar anak itu mau dan tidak malu lagi. Terus rencana saya yaitu begini Bu. Yang pertama, anak tersebut saya suruh menemui guru olahraganya Bu, biar nanti bisa membantu anak itu untuk melatih lari cepat. Terus kemudian yang keduanya, saya suruh anak itu berlatih sendiri di depan teman-temannya atau di depan bapak ibu guru yang lain serta di lapangan, supaya anak itu lebih percaya diri. Dan selanjutnya saya suruh begini Bu juga, dia itu saya suruh lari di depan rumahnya, serta anak itu saya suruh untuk ikuti ekstra lari cepat di sekolah di universitas lain seperti itu. Misalkan yang ada di atletik, yang pintar yang di atletik seperti itu. Oke, bagus sekali. Ternyata rencana Pak Eri ini sangat luar biasa. Saya yakin bahwa dengan rencana tersebut Pak Eri mampu menjadikan lebih baik pengalaman yang dia alami. Dan bagaimana anak ini sekarang, apakah sudah merasa percaya diri untuk mengikuti lomba lari di tingkat kabupaten Pak? Alhamdulillah Bu, dan insya Allah dia sekarang lebih percaya diri dan dia bisa mengikuti lomba lari di tingkat kabupaten. Semoga anak itu mendapat hasil yang baik.
Terima kasih ya Bu. Oke, sama-sama Pak Eri. Semoga dalam persiapan lomba ini berjalan dengan lancar dan nantinya Pak Eri ini betul-betul siap untuk mengikuti lomba ini. Si anaknya itu benar-benar siap untuk mengikuti lomba. Selanjutnya, adakah komitmen yang ingin Bapak terapkan dalam lomba lari ini, Pak? Komitmennya seperti ini Bu. Untuk persiapan lomba, dia akan berlatih yang sungguh-sungguh. Saya suruh dia berlatih yang sungguh-sungguh dengan guru olahraganya, dan juga dia akan berlatih dengan guru ekstranya di luar sekolah, tempat saya les atau atletik, tempat dia les atau atletik. Mudah-mudahan ini bisa menjadi jalan ikhtiar dia untuk bisa menjadi yang terbaik dan mendapat juara satu untuk membanggakan nama baik sekolahnya serta keluarganya Bu. Oke, luar biasa. Saya sangat setuju nih dengan komitmen dari Pak Eri. Mudah-mudahan anak tersebut sukses dan bisa menjadi juara ya Pak ya. Iya Bu, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu atas ngobrol-ngobrol kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi saya dan anak didik saya Bu ya. Ya, amin amin. Terima kasih atas dukungannya. Baik, baik Pak. Bagaimana nih perasaannya Pak setelah berbincang-bincang ini tadi? Alhamdulillah Bu, sangat puas sekali dan plong di perasaan saya Bu. Nggak kepikiran lagi setelah berbincang-bincang tadi dengan Bu Aning. Oke Pak, tetap semangat ya Pak membersamai anak-anak untuk menjadi generasi menuju tahun 2045 yang emas. Tetap semangat Pak Eri. Amin. Siap Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.